Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Sahabat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aksi March to Gaza kini menyita perhatian publik di saat para penguasanya itu tidak bisa melakukan langkah-langkah yang efektif gitu ya. Yang menyentuh persoalan utama yaitu apa? Mengusir penjajah. Tentu kita tahu persoalan Palestina ini adalah persoalan penjajahan yang dilakukan entitas Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Nah, oleh sebab itu, untuk menyelesaikan ini kan harus jelas, ya, yaitu apa? Mengusir penjajah. Hanya saja yang bisa mengusir penjajah itu tentu kekuatan gitu. Karena kita tahu entitas Yahudi ini nggak bisa dipegang omongannya. Bahkan banyak resolusi itu dilanggar, banyak aturan itu dilanggar. Yang dia kenal itu bukan bahasa negosiasi atau diplomasi, yaitu apa? Hanya tahu dengan fisik gitu ya, yaitu dengan mengirimkan pasukan. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa situasi di Palestina ini ternyata Allah itu ingin mengajarkan kita pentingnya kita itu bersatu. Justru ketika umat Islam yang begitu banyak ini nggak bersatu, jadilah Palestina itu dikuasai, dijajah, digenosida. Nah, oleh sebab itu, diamnya penguasa Muslim ini hari yang hanya bisa berretorika misalnya, menjadi singa podium misalnya, itu membuat umat ini bergerak. Umat ini bergerak dengan aksi yang dilakukan ya dalam rangka untuk menghentikan genosida March to Gaza. Harusnya para penguasa itu malu. Harusnya umat Islam ini malu. Kenapa? Karena kita ini umat yang terbaik yang dipuji oleh Allah setinggi langit. Kita ini harusnya menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita lihat dan kita bayangkan betapa perjuangan peserta aksi untuk sampai ke Mesir dan tiba di perbatasan Mesir dan Gaza itu dihambat gitu ya. Ada misalnya peserta aksi yang notabene non muslim itu dengan sangat memohon gitu kepada aparat muslim untuk kemudian mengizinkan mereka untuk melakukan tugasnya. Ya, melakukan tugasnya untuk apa? Mengobati ya warga Gaza dan mengingatkan mereka agar kemudian mereka itu berdiri bersama saudaranya sama muslim. Coba deh bayangkan ya, kok kita diajarin oleh orang non muslim tentang arti persaudaraan. Padahal kita ini umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah, umat terbaik. Yang kita ini bersaudara gitu. Kita itu disatukan oleh keimanan, ikatan akidah. Tapi ini hari kita makin bercerai-berai. Kita makin lemah, makin terpuruk dan tertindas. Nah, maka sekali lagi sebagai umat terbaik tentu kita tidak boleh diam. Kita harus senantiasa mengajak umat itu bersatu ya dalam satu kepemimpinan global. Kita hilangkan ego kita hilangkan perbedaan-perbedaan. Kalaupun ada perbedaan di dalam masalah Islam ini, masalah cabang dalam Islam ini, tentu kita harus bijaksana. Karena di dalam Islam ini ada hal-hal yang boleh beda dan ada hal-hal yang harus sama. Inilah khazanah pemikiran Islam. Tapi dalam persoalan Palestina ini kita harus kompak, kita harus solid, kita harus bersatu, dan kita harus wajib membela Palestina. Apapun yang bisa kita lakukan, baik itu dengan doa, dengan donasi, dengan membangun kesadaran umat, dakwah di tengah-tengah umat, bahwa akar permasalahan Palestina adalah penjajahan, dan penjajahan itu hanya bisa dihentikan dengan mengirimkan pasukan untuk mengusir penjajah. Nah, dengan kita menjelaskan secara benar kepada umat, tentu umat ini
ya akan sadar bahwa Palestina bisa digenosida karena apa? Umatku tidak bersatu. Oleh sebab itu marilah kita bersatu dalam satu kepemimpinan global, ya yang di situ di dalamnya akan diterapkan hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru. Oleh sebab itu sekali lagi maka kita hilangkan gitu ya rasa ego kita, kemudian hasad kita, kebencian kita sama muslim untuk apa? Bersatu. Adapun perbedaan yang terjadi maka kita pahami itu sebagai sebuah khazanah gitu ya, pemikiran Islam, dan kita harus bijaksana terhadap perbedaan-perbedaan itu. Kalau memang itu sesuatu yang boleh dan beda di dalam Islam dalam masalah-masalah cabang pemikiran Islam. Mari kita doakan semoga semua aksi yang kita lakukan ini dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah, dan kemudian umat Islam mau bersatu dan meninggalkan gitu ya sekat-sekat yang fanatik, baik itu atas negara, baik itu sentimen kesukuan dan seterusnya, untuk kemudian mengingat bahwa kita ini harus bersatu dan bersaudara dalam satu naungan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.